5 Bu. Oh 5. Udah boleh dinamai Bu. Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, kami dari mahasiswa UMP jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nina Putri Chania dan rekan saya Kenata Amalia Sarjito. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri di sekolah pertanian ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengunjungi sekolah kami SMK PP Negeri Padang dalam rangka untuk observasi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Yosmarni. Kebetulan alhamdulillah Ibu dipercaya oleh Allah menjadi wakil guru SMK PP Negeri Padang. Baik Bu, tujuan kami ke sekolah PP Padang ini untuk melakukan observasi mengenai agen perubahan di sekolah ini. Mengenai perubahan yang sedang dikerjakan di sekolah PP ini yang berbentuk fisik itu seperti apa? Kalau untuk tahun ini kita tidak yang setahu Ibu tidak ada untuk secara fisik. Artinya kalau secara fisik kan berupa bangunan. Kalau sekarang kita memang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran saja. Seperti peralatan ya, perlengkapan saja. Kalau perlengkapan dan peralatan seperti ATK untuk pendukung belajar saja yang kami sediakan untuk tahun anggaran ini. Yang kedua itu kalau untuk ya memang untuk sekedar untuk pembelajaran dan peningkatan kualitas guru. Karena kita sekolah di sini kan sekolah pusat keunggulan. Kalau di SMA itu kan sekolah penggerak. Kalau kita di sini SMK itu SMK pusat keunggulan. Jadi untuk tahun sekarang memang menitik beratkan kepada yang namanya peningkatan kualitas pembelajaran. Itu termasuk ke peralatan ya Bu. Kalau perubahan termasuk ke non fisik seperti prestasi budaya itu ada. Kalau untuk hari tahun sekarang memang untuk yang secara non fisik untuk perubahan budaya sepertinya karena sebelumnya untuk budaya kita di sekolah ini memang anak-anak kita siswa kita di sini memang sudah terbiasa dengan senyum, salam, sapa. Mungkin kakak belum banyak yang ketemu dan biasanya mereka selalu menegur siapapun yang mereka temui. Tapi udah ada. Udah kan. Nah, jadi biasanya mereka setiap yang datang itu Bu, Pak, tanpa dia harus berkenalan, tapi mereka biasanya sudah membudayakan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sejak ada sekolah ini SPMA dulu yang di Padangbaru sampai hari ini budaya menghormati itu masih melekat pada mereka. Bahkan untuk adik-adiknya pun sudah diajarkan. Untuk keterampilan ada perubahan kayak ekskul khusus gitu nggak Bu di sekolah? Kalau untuk ekskul khusus kan kalau ekskul kita kan ada wajib itu kan dari pemerintah wajib ya pramuka. Kalau untuk pengembangan bakat dan minat yang lainnya itu kalau yang sekarang berkembang itu adalah futsal, voli yang sebelumnya tahun kemarin itu tidak ada. Sekarang cabang untuk ekskul itu ada. Bahkan grup untuk vokal pun tahun sekarang sudah dibuatkan programnya oleh kesiswaan. Meskipun baru terbentuk, tapi ada lomba itu sudah mulai diajak lomba-lomba anak-anak. Kalau untuk prestasi apakah ada yang paling terbaru? Kalau sekarang sepertinya tidak, karena biasanya untuk pertanian itu biasanya kan ada UNAN, itu memang kira-kira di bulan nanti di bulan Desember atau di Januari itu ada perlombaan di bidang pertanian. Nah kalau untuk sekarang ini belum ada. Kalau untuk perubahan yang
khusus gitu Bu, kayak menyeluruh gitu, ada nggak Bu kayak misalkan tahun sebelumnya ini kayak programnya begini, tapi tahun sekarang upgrade gitu. Oh, mungkin kalau programnya hampir sama, tapi pelaksanaannya kalau sebelumnya misalnya ketika pembelajaran vokasi, studi vokasi eh, berjalan sendiri. P5 perencanaan P5 juga jalan sendiri. Kalau tahun ini enggak, studi vokasi dan P5 itu include dalam satu kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama dan guru produktif dengan guru P5 itu berkolaborasi. Itu bedanya. Terus yang kedua, kalau sebelumnya di P5 itu memang seperti ilmu melompat-lompat. Nah, ingat hari ini, dibuat hari ini. Kalau sekarang yang tahun ajaran baru ini itu memang sudah direncanakan bulan apa kita rencanakan, ya bulan itu, tanggal itu kita laksanakan. Tidak ada yang namanya kita undur lagi karena jadwal kita sudah ada dari jauh-jauh sebelumnya. Contohnya itu program apa? Program pelaksanaan P5. Kalau P5 di SMKPP itu kan sebelumnya direncanakan mendadak. Nah, setelah itu dipanggil satu koordinatornya, apa proyeknya. Kalau sekarang ibu buatkan SK-nya ada 10 orang. 10 orang itu harus berembuk kapan dan itu pasti rencananya apa, proyeknya apa. Termasuk RAB-nya jelas, proyeknya jelas. Jadi sistem belajarnya bagaimana? Jadi kalau sebelumnya juga blok, cuman jadwalnya itu belum kelihatan. Kalau sekarang sudah. Jadi 2 minggu pembelajaran P5 itu kita blok. Kalau hari ini sebenarnya adalah pembelajaran P5 kelas 10 itu P5 2 minggu. Di proyeknya nanti ada buat taman di depan kelasnya, mendekorasi kelasnya bagaimana secantik dan semenarik mungkin. Disiplin sekarang. Iya, gitu. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya melanjutkan saya. Mungkin ini lebih ke agen perubahan ya Bu. Iya. Saya ingin bertanya Bu, siapa yang sering menyampaikan ide-ide atas perubahan di sekolah ini? Kalau untuk sekarang itu adalah Ibu Desra. Karena yang salah satunya sebenarnya ide-ide itu kan setelah kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita mulai open terhadap perubahan. Nah, itu kalau sekarang ini 1, 2, 3 guru yang istilahnya itu saya mau gitu kan. Nah, kita buat ide ini, kita laksanakan dan alhamdulillah makanya kita bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Meskipun itu 3 orang, 2 orang, yang penting sudah ada. Jadi itu dari guru sendiri, bukan dari kepala sekolah? Bukan. Karena ide itu kalau sebaiknya dari bawah, tapi itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Baik Bu, di sini mungkin siapa yang aktif dalam perubahan Bu? Yang aktif dalam perubahan kalau untuk khusus kami di sini memang pada umumnya dari guru. Kita maunya seperti apa sekolah kita, dan memang kalau salah satunya adalah unsur pimpinan. Ibu kebetulan kan adalah wakil kurikulum yang baru, Bu Ika kesiswaan yang baru. Jadi karena ada yang baru, otomatis visi misi ada yang baru gitu. Maunya berubah, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kalau untuk dari siswanya, apakah partisipasinya tinggi untuk melakukan perubahan tersebut? Malahan mereka karena sudah ada yang berubah nih, karena ada yang berubah. Bu, kenapa ya Bu? Ini Bu. Nah, kamu mau juga yang lebih baik? Ya Bu, bisa kamu buat seperti ini Bu? Bisa Bu. Kami itu yang kami inginkan. Kami
kenapa kami dulunya tidak seperti ini, kenapa ibu buat hari ini seperti ini, ya karena yang idenya beda, orangnya beda, tentu beda. Nah mereka yang nuntut ke sini, ibu pokoknya di bulan ini kegiatannya ini ya bu, ini bu, bikin kegiatannya ini ya bu, bisa ibu bantu kami. Pokoknya kalau anak-anak ibu mau, kamu mau bergerak, ibu nanti apresiasi, ibu sampaikan kepada atasan. Jadi partisipasi dari siswa itu bagus ya bu? Heboh malahan, ibu kami ingin ini ya. Jadi ternyata ketika kita lihatkan buktinya loh, oh ini perencanaan. Nah, waktu direncanakan itu memang terlaksana loh gitu. Setelah itu ada MOU dengan siswa. Kalau kamu buat ini, kamu dapat ini. Kalau kamu berbuat ini, ya kamu rugi sendiri. Nah, jadi ketika sudah direncanakan, kita laksanakan. Meskipun banyak yang mematakan janganlah ini, tapi kita tetap laju ke depan. Insya Allah nanti yang melihat itu bukanlah sesama guru, tapi anak-anak lah yang melihat. Nah, kalau anak-anak yang mau apresiasi, semuanya bisa, karena mereka kan bisa bilang sama orang tuanya, orang tua ini program sekolah, malahan lebih bersemangat mungkin. Banyak dari positifnya memandang dirinya, meskipun saya di pertanian kegiatan saya seperti ini. Nah, tidak kalah jauh berbeda dengan yang di umum. Jadi bisa memotivasi juga teman yang lain ya bu? Iya. Ibu, siapa yang kritis terhadap perjalanan yang sedang dilakukan? Kalau yang kritis di sini memang dari guru juga sih. Tapi kritis, antara kritis dan kritikan itu sebenarnya kan berbeda. Kalau kritis itu kan sifatnya membangun. Kalau kritik kan kadang-kadang kalau di depan yang lain kan menjatuhkan. Nah, kalau yang kritis itu sangat sedikit sekali. Kritik itu banyak sekali. Nah, yang kritis itu memang yang kalau hari ini ditanya memang tidak banyak sih, 3 orang. Nah, cuman di kritis itulah bisa kita menjalankan kegiatan sekolah. Kita punya ide, kalau ini yang kita lakukan, apa dampaknya, baiknya atau buruknya, kapan lagi kalau tidak hari ini. Ditambah kalau bedanya, kalau tahun kemarin tidak ada guru penggerak, kalau sekarang sudah ada guru penggerak. Guru penggerak itu dipilih atau gimana? Bukan, kemauan gurunya sendiri mau ikut apa enggak gitu. Jadi kalau mau ada perubahan ya tambahlah ilmu. Ada tambah ilmu, ada wadahnya. Silakan tambah ilmunya nanti lewat guru penggerak. Nah bu, di sini ada itu yang menolak perubahan. Bagaimana mereka melawan argumen yang menolak perubahan itu? Cara menolaknya, kalau di sini kami tidak melawan dengan argumen. Gitu. Ibaratkan kalau argumen dilawan dengan sebuah argumen, kita jadinya bertengkar, gitu kan. Jadi kalau cara bahasa untuk menolak dengan gaya santai, dengan senyuman, ya paling tidak artinya seperti ini. Ketika perubahan itu datang, kita tidak bisa memaksa. Yang bisa menerima ya itu juga orangnya. Jadi orang yang bisa menerima itulah mungkin yang bisa menggerakkan tanpa harus banyak bersuara. Lakukan, laksanakan, dan buktikan. Maksudnya apa yang kita rencanakan, programkan, itu kita laksanakan. Tidak butuh banyak yang harus mendukung, tapi 1-2 sudahlah. Seperti sahabat Rasulullah, maka tahu Umar, siapakah yang akan bertanya, siapakah yang akan mendukungmu nanti pada suatu saat akan nampak ketika dia memang butuh dengan 1-2 orang yang akan membela. Itulah orang sebenarnya ketika dia terjatuh, dia butuh dukungan 2 orang udah cukup. Nah, jadi perubahan itu bisa terjadi dengan sikap kita, buktikan inilah karya yang kita inginkan. Nah bu, dari penjelasan ibu sendiri kan ibu tidak melawan dengan argumen ya bu. Iya. Dan saya mau bertanya bu, ada nggak bu yang siapa gitu bu yang menolak perubahan di sini dan mengapa dia menolak perubahan bu? Kalau boleh ibu kasih contoh kayak perubahan yang ada di sekolah tadi bu, Poli sama Bina bu, itu tuh ada yang kayak guru nolak, kayak terganggu itu proses pembelajaran gitu-gitu bu.
Kalau kegiatan untuk kesiswaan itu pada umumnya memang ya kan. Minggu ini dia lomba ini, minggu besok dia mau lomba futsal. Terus ada yang memang di satu anak itu punya potensi yang beda kan, dia juga bisa MTQ. Ini kenapa keluar terus itu ada. Nah kalau untuk perubahan yang kita kan sudah 3 tahun untuk perubahan dalam pembelajaran yang biasanya KTSP sekarang kurikulum merdeka. Kalau banyak argumen itu ada, cuman mereka banyak argumen menyampaikan ini sulit, ini susah karena mereka belum mengerti dan kurang membaca. Jadi kalau untuk pembelajaran di situ, kalau untuk kegiatan siswa memang sering siswa tidak masuk, itu sering komen kenapa sering sekali anak tidak masuk. Itu ada. Oke. Nah, makasih ya Bu atas izinnya untuk kami observasi di sekolah kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto. Iya. Sudah. Boleh izin foto? Oke. Ambil itu dulu.